Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama saya Novalin Samel di channel pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang limit tak hingga, khususnya tentang pembahasan soal-soal ya. Jadi kita akan membahas soal-soal mengenai limit fungsi berbentuk tak terhingga ini yang dituliskan biasanya seperti ini ya, limit fx untuk x mendekati tak hingga. Ada beberapa jenis bentuk limit tak hingga yang akan kita bahas kali ini ya. Yang pertama yaitu bentuk pecahan yang biasanya ditulis limit fx dibagi gx untuk x yang mendekati tak terhingga. Kemudian yang kedua itu yang bentuk akar, di mana di dalamnya terdapat persamaan linear, yang biasa ditulis limit akar dari ax tambah b kurang akar dari cx ditambah d untuk x yang mendekati tak hingga. Kemudian yang ketiga itu juga bentuk akar, hanya saja di dalamnya terdapat persamaan kuadrat yang biasa ditulis limit akar dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang akar dari px kuadrat ditambah qx ditambah r untuk x yang mendekati tak terhingga. Langsung saja kita lihat contoh soal yang pertama, bentuk pecahan. Nah, ini soalnya. Limit 6x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 6 dibagi 4x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 kurang 3x untuk x-nya mendekati tak terhingga. Nah, sekarang menggunakan cara biasa atau cara standar yang kita gunakan, maka semua ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Berarti kita harus cek dulu pangkat tertingginya ini berapa ya. Jadi dicek variabel x yang berpangkat tertinggi itu yang mana. Sekarang di bagian pembilang yang variabel x yang berpangkat tertinggi itu ternyata x pangkat 3 ya. Di bagian penyebut yang bawah itu juga x pangkat 3. Nah, karena ini semua pangkat tertingginya x pangkat 3, maka kita akan membagi dengan pangkat tertinggi ya. Semua ini kita akan bagi dengan x pangkat 3 ya, atau dikali dengan 1 per x pangkat 3. Sekarang kita lanjut yang di sini bagian bawah ya. 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 ditambah 4x dibagi x pangkat 3 ditambah 6 per x pangkat 3. Kemudian kita bahagi yang bawah lagi, yang penyebut kita bagi juga dengan x pangkat 3. 4x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 dikurang 3x dibagi x pangkat 3. Setelah itu kita akan sederhanakan ya. 6x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya 6. 4x dibagi x pangkat 3 hasilnya 4 per x pangkat 2 ditambah yang ini tetap 6 per x pangkat 3 dibagi 4x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya 4 per x. Kemudian ditambah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 itu hasilnya 2. Dikurangi 3x bagi x pangkat 3 hasilnya 3 per x pangkat 2. Setelah itu kita akan mengganti variabel x ini, yang ada variabel x kita ganti dengan tak hingga ya. Jadi kita mulai lagi di sini, 6 ditambah 4 per tak hingga ditambah 6 per tak hingga dibagi 4 per tak hingga ditambah 2 kurang 3 per tak hingga. Jadi yang ada semua variabel x kita ganti tak hingga. Kemudian diingat, jika kita membagi dengan tak hingga, bilangan ini kita bagi tak hingga, maka itu hasilnya adalah 0. Sekarang di bawahnya lagi, 6 ditambah 4 per tak hingga itu 0, ditambah 6 per tak hingga juga 0, dibagi 4 per tak hingga 0, ditambah 2 kurang 3 per tak hingga itu juga 0. Jadi di sini 6 tambah 0 tambah 0 hasilnya 6, dibagi 0 tambah 2 kurang 0 hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 6 per 2. 6 bagi 2 atau sama dengan 3 jika kita sederhanakan. Nah, sekarang cara ini merupakan cara yang biasanya ya, yang cara yang standar. Tentunya ini kalau kita lihat memakan waktu yang lama. Nah, sekarang Ibu tunjukkan ada cara cepat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini.
Nah, ini dia rumusnya. Perhatikan rumusnya, limit A X pangkat M tambah B X pangkat M kurang 1 tambah C X pangkat M kurang 2 tambah titik-titik ini dan seterusnya dibahagi. Kemudian yang bagian bawah juga PX pangkat N tambah QX pangkat N kurang 1 tambah RX pangkat N kurang 2 ditambah titik-titik. Nah, sekarang kita fokus ke pangkat ya. Lihat, yang pangkatnya bagian pembilang itu disimbolkan dengan M, pangkat yang bagian penyebut simbolnya adalah N. Jadi, sekarang berdasarkan pangkatnya yang pembilang dan penyebut, kita bisa melihat menentukan hasilnya ya. Nah, jika M-nya kurang dari N, maka hasilnya ini adalah 0. Jadi tanpa kita menghitung seperti ini, cara yang standar ini, kita lihat saja pangkatnya. Kalau seandainya pangkatnya ini, M-nya ini kurang dari N, atau pangkatnya yang di atas itu kurang dari pangkatnya yang di bawah, maka hasilnya pasti 0. Ya. Kemudian kalau pangkatnya yang di atas itu sama dengan pangkatnya yang di bawah atau M sama dengan N, maka hasilnya pasti A per P. A per P itu merupakan koefisien dari variabel X yang berpangkat tertinggi tadi ya. Kemudian jika M-nya itu lebih besar dari N, atau jika pangkatnya yang pembilang lebih besar dari pangkatnya penyebut, maka hasilnya nanti pasti tak terhingga. Sekarang coba kita cek soal yang pertama tadi. Kita akan gunakan rumus yang cepat ini ya. Rumus cepat ini kita lihat pangkatnya di sini yang tertinggi adalah X pangkat 3 ya. Untuk bagian pembilang, pangkat X pangkat 3 itu mempunyai koefisien 6. Kemudian yang bagian penyebut yang X berpangkat 3 itu koefisiennya adalah 2. Jadi karena ini sama, pangkatnya sama, yang pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah tinggal koefisiennya kita bahagi. Jadi 6 dibagi 2, ini dia. Hasilnya 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Berikut kita ke bentuk akar yang di dalamnya persamaan linear. Soal kedua. Nah, ini soalnya limit dalam kurung akar dari 4x kurang 3 kurang akar dari 2x tambah 5 untuk x mendekati tak terhingga. Nah, jika dia bentuk akar, kalau kita menggunakan cara biasa atau cara standar, maka kalau bentuk akar kita harus kalikan dengan akar sekawan ya. Jadi dikali dengan lawannya. Di sini kalau di sini negatif, maka lawannya adalah positif. Jadi kita tulis kembali tadi ini limit akar dari 4x kurang 3 kurang akar dari 2x tambah 5 dikali dengan akar dari 4x kurang 3 ditambah akar dari 2x tambah 5. Kita tulis kembali yang ini tadi, hanya di sininya kita ganti dengan tambah ya. Ini juga tambah. Jadi yang tadi di sini kurang, berarti di sini tambah ya. Nah, setelah itu kita akan operasikan. Yang ini kita akan kali dengan pembilang. Jika ini dikali, maka dia akan menghasilkan 4x kurang 3 dikurangi 2x tambah 5. Jadi akarnya sudah habis ya. Nah, jadi kita tinggal hilangkan akarnya saja. Jadi tinggal bilangan yang ada atau persamaan yang ada di dalam akarnya ya. Dan di sini kurang karena ini negatif kali positif ya. Nah, berikut yang bagian penyebutnya ini tadi tetap akar dari 4x kurang 3 ditambah 2x tambah 5 yang ini kan. Nah, setelah itu kita operasikan yang pembilang, kita sederhanakan. 4x dikurangi 2x itu hasilnya 2x. Kemudian negatif 3 dikurangi positif 5 itu hasilnya negatif 8. Dibahagi penyebutnya ini akar dari 4x kurang 3 tambah akar dari 2x tambah 5. Setelah itu, cara biasanya kita akan lihat pangkat tertingginya ya. Jadi kita akan membagi ini dengan pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi di pembilang ini kita lihat itu adalah X pangkat 1. Kemudian yang di bagian penyebut itu pangkat tertingginya di sini memang ada X pangkat 1 tapi di dalam akar. Jadi yang ini, yang penyebut ini dalam akar, X-nya itu pangkatnya 1/2 ya. Jadi lebih tinggi ini pangkat yang di pembilang, X pangkat 1. Jadi pada prinsipnya, kalau pangkat tertingginya tadi 1, X pangkat 1, maka semua ini kita bagi dengan X pangkat 1. Nah, jika kita membagi semua X pangkat 1, maka akan menghasilkan seperti ini nanti ya, dengan memasukkan X-nya itu tak hingga ya, dan
kita peroleh hasilnya ini 2 dikurangi 0, yang ini langsung sudah ini ya 2. 2x ini kan dibahagi dengan x ya. Kalau 2 x dibagi dengan x, maka itu hasilnya adalah 2. Kemudian yang negatif 8 dibahagi x itu sudah 0 ya. Karena nanti kalau kita masukkan tak terhingga itu 8 dibagi tak hingga ya. Dia akan 0. Kemudian yang bagian penyebut ini jika kita masukkan juga semua nanti dengan tak terhingga, maka ini semua 0 ya. Nah, jadi makanya di sini 2 dikurangi 0 dibahagi akar dari 0 kurang 0 tambah akar dari 0 tambah 0. Kemudian hasilnya adalah 2/0. 2/0 itu adalah tak terhingga hasilnya. Ya. Sekarang mari kita lihat cara cepatnya menggunakan rumus ya. Ini dia rumusnya. Jika bentuknya seperti ini, yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita cek dari persamaannya ini adalah nilai A dan C ya. Jadi kita cukup melihat A dengan C-nya saja. Apabila A-nya itu lebih besar dari C, maka itu hasilnya pasti tak terhingga. Apabila A-nya sama dengan C, maka hasilnya pasti 0. Nah, apabila A-nya kurang dari C, maka hasilnya adalah negatif tak terhingga. Jadi kamu membedakan A dengan C itu nilai A dan C itu sama-sama berada di koefisien variabel X. Tetapi kalau untuk bagian A itu adalah yang bentuk akar yang pertama ini ya. Kemudian yang C-nya itu kamu ambil yang bentuk akarnya yang kedua atau yang sebelah kanan ya. Sekarang kita cek yang kedua. Yang kedua ini tadi kita cek menggunakan rumus cepatnya ya. Di sini A-nya 4 ya. A-nya 4, C-nya itu adalah 2. Ternyata A-nya lebih besar dari C. A lebih besar dari C berarti hasilnya adalah tak terhingga. Nah, jadi ini dia ya, hasilnya adalah tak terhingga. Berikut bentuk akar yang di dalamnya persamaan kuadrat. Kita lihat soalnya yang ketiga. Nah, ini dia. Limit akar dari 9x kuadrat ditambah 5x ditambah 5 kurang 9x kuadrat kurang 7x kurang 4 untuk x mendekati tak terhingga. Sekarang kita akan menyelesaikan. Diingat kalau dalam bentuk akar, cara biasanya kita akan menyelesaikan dengan mengalihkan akar sekawannya ya, atau mengalihkan dengan lawannya. Kalau yang di sini tadi kurang, maka di sini jadi tambah. Jadi yang ini kita kali dengan lawannya. Jadi akar 9x kuadrat tambah 5x tambah 5 ditambah akar dari 9x kuadrat dikurang 7x kurang 4 dibahagi akar dari 9x kuadrat tambah 5x tambah 5 ditambah akar dari 9x kuadrat kurang 7x kurang 4 ya. Setelah itu kita akan mengalihkan sama dengan yang proses ke soal nomor 2 tadi ya. Jadi kita kalikan ini yang ini dengan pembilang, maka kita akan memperoleh tinggal yang di dalam akar ya. Jadi akarnya sudah habis atau kita hilangkan saja akarnya, tinggal yang di dalam. Jadi 9x kuadrat tambah 5x tambah 5 kurang 9x kuadrat kurang 7x kurang 4 dibahagi akar dari 9x kuadrat tambah 5x tambah 5 ditambah akar dari 9x kuadrat kurang 7x kurang 4. Sekarang kita sederhanakan bagian pembilang yang di atas. Kalau kita sederhanakan ini, maka hasilnya adalah 12x ditambah 9. Mana kita lihat ya, 9x kuadrat dikurangi 9x kuadrat itu sama dengan 0 ya. Jadi kita tinggal kita coret saja yang itu ya. Kita coret ini 9x kuadrat. Nah, ini sudah habis ya. Kemudian 5x kurang negatif 7x ya. 5x kurang negatif 7x yang ini Ibu ganti dulu warnanya ini supaya kelihatan. 5x kurang negatif 7x. Jadi yang ini negatif-negatif ini ya, kita kali ini jadi tambah ya. Ini jadi tambah, ini jadi tambah. Nah, jadi 5x ditambah 7x hasilnya adalah
12x ya. Ini dia. Mana ini? 12x. Kemudian 5 dikurangi negatif 4. Sama ya, ini ganti dulu warnanya supaya kelihatan ya. Ini negatif, ini juga ada negatif di luar. Nah, negatif kali negatif ini juga jadi positif. Jadi 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9 ya. Nah, jadi yang di atas itu hasilnya 12x ditambah 9. Yang bagian bawah ini tetap. Berikut kita lihat penyelesaiannya. Nah, kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di sini itu x pangkat 1 ya. Nah, karena pangkat tertingginya x pangkat 1, maka semua ini kita akan bagi dengan x pangkat 1. Diperhatikan yang bagian bawah, yang penyebut ini ada pangkat 2, x pangkat 2, tetapi ini dia ada di dalam akar. Karena dia ada di dalam akar, maka ini sesungguhnya ini adalah x pangkat 1 ya, karena dia di dalam akar. Karena dia nanti di dalam akar, nantinya kita harus bahagi di sini dengan x pangkat 2 ya. Nah, berikut 12x dibagi x tambah 9 per x. Yang di bawah semua kita bagi dengan x pangkat 2. Setelah itu, kita lihat 12 ditambah 9 per x. Jadi 12x bagi x itu 12 ya. Kemudian yang bagian bawah 9x kuadrat per x kuadrat itu 9. Yang ini tetap ya, 5x bagi x kuadrat itu sudah 5 per x. Kemudian tambah 5 per x pangkat 2 ini tetap. Ditambah yang ini juga 9x kuadrat dibagi x kuadrat itu 9. Kurangi 7x bahagi x kuadrat itu 7 per x. Kurangi 4 per x pangkat 2. Lanjut, kita lihat. Setelah itu, kita akan substitusikan x-nya dengan tak terhingga. Kita ganti x dengan tak hingga. Nah, jadinya seperti ini ya. 12 tambah 9 per tak hingga dibahagi akar dari 9 tambah 5 per tak hingga tambah 5 per tak hingga tambah akar dari 9 kurang 7 per tak hingga kurang 4 per tak hingga. Nah, itu hasilnya adalah, diingat tadi bahwa jika kita membagi dengan tak terhingga, bilangannya pasti 0 ya, itu 0. Nah, sekarang ini 12 ditambah 0 dibagi akar 9 tambah 0 tambah 0 ditambah akar 9 kurang 0, itu hasilnya adalah 12 dibagi akar 9 tambah akar 9 sama dengan 12 dibagi 3 ditambah 3, itu 12 per 6. Atau hasilnya adalah 2. Nah, sekarang mari kita lihat cara cepatnya. Kita menggunakan rumus. Nah, jika menggunakan rumus, kita cukup perhatikan nilai A dan nilai P-nya ya di rumus ini. Jika bentuknya persamaan kuadratnya di dalam seperti ini, kita lihat A dengan P. A itu adalah koefisien dari variabel X yang berpangkat 2 untuk bentuk akar yang pertama atau yang sebelah kiri ya. Kemudian P itu adalah koefisien variabel X berpangkat 2 yang di sebelah kanan atau yang kedua. Sekarang kita cek di soal yang ketiga tadi. Soal yang ketiga, A-nya itu adalah 9 ya. Kemudian P-nya itu adalah 9. Sama-sama 9 ya. Karena A dengan P itu sama, maka kita akan menggunakan rumus B kurang Q dibahagi 2 akar A. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Nah, ini dia. B itu kita tinggal ganti. B-nya itu adalah 5 ya. B itu posisinya dia di koefisien variabel X ya, yang di sebelah kiri. Jadi di sini 5. Kemudian Q itu posisinya dia koefisien variabel X juga, tapi yang ada di sebelah kanan. Jadi yang ini ya, negatif 7. Jadi kita masukkan B kurang Q itu 5 dikurangi ini negatif 7 dibahagi 2 kali akar A itu tadi 9, akar 9 sama dengan 5 kurang negatif 7 itu 12 dibahagi 2
dikali akar 9 itu kan 3 ya. 2 kali 3, 6. Jadi 12 bagi 6 itu hasilnya adalah 2. Sama ya. Jadi ini hasilnya sama. Nah, lebih simpel kan caranya yang menggunakan rumus. Berikut soal yang keempat. Nah, soal keempat ini kita akan selesaikan menggunakan rumus cepat saja ya. Jadi kita perhatikan saja bentuknya. Ini bentuknya adalah bentuk pecahan. Limit bentuk pecahan, maka kita akan menggunakan rumus limit yang bentuk pecahan ini. Jadi kita tinggal perhatikan pangkatnya saja. Cukup lihat variabel X yang berpangkat tertinggi. Nah, di sini variabel X yang berpangkat tertingginya adalah X pangkat 4 ya. Di atas kita bilang X pangkat 4, yang di bawah juga X pangkat 4. Karena ini sama, maka ini M sama dengan N, maka tinggal kita lihat koefisiennya. Ini 3, yang di bawah 2, berarti hasilnya adalah 3/2. Nah, itu dia ya. Oke, jadi dia lebih simpel dan sangat cepat, tidak memakan waktu yang lama ya. Berikut soal yang kelima, kita lihat. Nah, ini soalnya. Limit 4 ditambah 5X dikali 2 kurang X dibahagi 2 tambah X kali 1 kurangi X. Waktu X-nya mendekati tak terhingga. Nah, yang ini jika kita lihat bentuknya, ini juga bentuknya pecahan. Jadi kita cukup membagi dengan pangkat tertinggi. Kita cari pangkat tertingginya yang punya variabel X. Jadi variabel X itu kita cari pangkat tertingginya. Jadi yang ini tipsnya, nanti kita tidak perlu kali masuk ini, kita ambil saja yang ada variabel X-nya ya. Karena ini perkalian, jadi yang ini kita akan menggunakan rumus pecahan yang ini tadi ya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini. Jadi yang ini kita cukup mengambil 5X dengan yang negatif X. Jadi cukup 5X saja kita ambil yang sebelah ini, dan yang sebelah kanannya ini negatif X. Karena ini perkalian ya, jadi kita harus ambil masing-masing. Kemudian yang bagian bawah kita ambil juga yang X. Yang sebelah ini kita ambil X, yang di sebelah kanannya kita ambil negatif X. Yang ini saja kita kali. Kita kalikan 5X kali negatif X dibahagi X kali negatif X. Jadi hasilnya adalah ini X kuadrat, ini X kuadrat, ini sama. Jadi karena pangkat tertingginya ini sama, maka hasilnya negatif 5 dibahagi negatif 1. Hasilnya adalah positif 5. Soal yang keenam. Nah, ini dia. Kalau kita lihat, ini bentuknya bentuk akar. Bentuk akar ini di dalamnya ada persamaan kuadrat. Yang ini kalau kita gunakan rumus cepat tadi, harusnya dia sama-sama bentuk akar ya. Yang ini tidak bentuk akar. Nah, bagaimana caranya kita mau menggunakan rumus yang tadi? Nah, yang ini kita bisa tetap menggunakan rumus yang tadi, rumus cepatnya itu untuk berbentuk akar di persamaan kuadrat. Caranya, untuk yang bentuk ini kita bisa manipulasi. Nah, kita lihat caranya. Nah, jadi yang 3X kurang 2 kita manipulasi ini bentuknya, kita tuliskan jadi akar. Kita tuliskan dia akar, tetapi jangan lupa dia harus dikuadratkan. Jadi yang di dalam ini kita pangkatkan 2. Nilai akar ini kan dia 1/2 ya. Jadi kalau ini kita kali, 2 dikali 1/2 itu kan 1. Sama saja ini 3X kurang 2 pangkat 1 kan. Ya sama, kembali sama dengan ini 3X kurang 2. Jadi yang ini sama juga dengan yang akar ini. Sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, setelah itu ini sudah sama. Sekarang kita akan sederhanakan dulu. Kita selesaikan dulu ini yang 3X kurang 2 pangkat 2. Caranya, ini kita akan operasikan. Ini 3X kurang 2 pangkat 2 hasilnya akar dari 9X kuadrat kurang 12X ditambah 4. Nah, dari mana lagi ini 9X kuadrat kurang 12X tambah 4? Nah, pastinya kalian bisa tahu ya. Itu yang 9X kuadrat itu dari 3X dipangkat 2. 3X pangkat 2 itu kan hasilnya 9X pangkat 2. Setelah itu, ini yang negatif 12X, kita ambil dari sini ya, 2 dikali 3X dikali lagi dengan negatif 2. Jadi 2 dikali 3X itu 6X.
kita kali lagi dengan negatif 2, itu negatif 12x ya. Kemudian yang negatif 2 kita pangkatkan 2, hasilnya positif 4. Nah itu dia. Sekarang kalau sudah bentuknya begini, kita akan gunakan rumus cepatnya yang tadi ya. Ini dia. Kita cek A dengan P. Sekarang nilai A dengan nilai P-nya kita cek. Di sini A-nya 9, P-nya juga 9. Ternyata sama. A sama dengan P, maka kita akan menggunakan rumus ini. B kurang Q dibagi 2 kali akar A. Nah, penyelesaiannya adalah B-nya itu, kita tinggal ganti B-nya itu yang ini ya, negatif 12x, dikurangi Q-nya itu negatif 2, ya. Jadi yang B tadi itu yang negatif 12, kemudian yang Q-nya itu negatif 2. Kemudian dibahagi 2 kali akar A itu 9. Jadi negatif 12 kurang negatif 2, hasilnya negatif 10. Jadi ini negatif kali negatif jadi positif ya. Jadinya negatif 12 ditambah 2, hasilnya negatif 10 dibahagi 2 dikali akar 9 kan 3. 3 dikali 2 itu 6. Jadi negatif 10 dibagi 6, hasilnya 5/3. Negatif 5/3. Yang ini sederhananya ya. Masing-masing kita bagi 2, min 10 dibagi 2 itu min 5, 6 dibagi 2 itu 3. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini lagi? Ini tidak ada juga akarnya ya. Nah, kita manipulasi lagi bentuknya seperti tadi. Jadi karena di sini X, maka yang X ini kita harus tuliskan juga dia di dalam bentuk akar. Dengan syarat harus tetap dipangkatkan 2 ya, biar ini sama. X ini akar X pangkat 2. Setelah itu kita akan menggunakan rumus yang bentuk akar persamaan kuadrat. Ini sama ya. Setelah itu kita cek A dengan P-nya. A-nya di sini 1, P-nya di sini 1. Ternyata A dan P sama, maka kita akan menggunakan lagi rumus yang B kurang Q per 2 kali akar A. Nah ini dia. B-nya itu adalah 4. Kemudian Q-nya itu, Q itu adalah posisinya dia variabel. Dia nilai yang ada di variabel X yang di sebelah kanan. Ada enggak di sini? Di sebelah kanan ini yang variabel X-nya ada enggak? Enggak ada ya. Karena dia tidak ada, maka kita tulis 0. Jadi 4 kurang 0 dibahagi 2 kali akar A itu 1. Kita ganti 1. Jadi 4 kurang 0, 4. 2 kali akar 1 itu 1. 1 kali 2, 2. 4 bagi 2 itu hasilnya adalah 2. Oke, simpel kan? Semoga saja kalian bisa pahami. Berikut kita ke soal yang terakhir ya. Soal ke-8. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Limit dalam kurung 1 kurang 2x dipangkatkan 3 dibahagi x kurang 1 dikali 2x kuadrat tambah x kurang 1 untuk x mendekati tak terhingga. Nah ini tadi kalau kita lihat ini bentuknya bentuk pecahan ya. Kita cek pangkat tertingginya lagi. Kita langsung cek pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi di sini yang di bagian pembilang itu kita sudah bisa lihat ya. Jadi di sini karena dia di dalam kurung dipangkatkan 3, maka yang kita mau lihat di sini kita ambil yang ada variabel X-nya saja ya, yang ada variabel X. Jadi di sini negatif 2x dipangkat 3. Ya, ini tadi rumusnya yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan lihat di sini negatif 2x pangkat 3 itu yang pembilang kita ambil. Kemudian yang bagian bawah kita ambil yang ini karena ini perkalian ya, jadi masing-masing kita harus ambil ini. Ini X-nya kita ambil, kemudian yang sebelah sini kita ambil yang X-nya yang berpangkat tertinggi. Ini kan X pangkat 2 ya, jadi cukup kita ambil ini saja 2X pangkat 2. Yang X-nya ini tidak perlu kita ambil ya, karena nanti juga dia pasti akan 0 ini. Jadi kita cukup mengambil 2X pangkat 2 yang di bagian sini ya, yang X-nya kan memang cuma X-nya ya yang ada di sini. Sekarang itu yang kita hitung. Negatif 2x dipangkatkan 3 dibahagi x dikali 2x pangkat 2. Ini jika kita operasikan hasilnya adalah negatif 8x pangkat 3 ya.
Negatif 2 di pangkat 3 itu kan negatif 8 ya. Jadi X berpangkat 3. Kemudian yang bagian bawah, X kali 2X pangkat 2 itu hasilnya 2X pangkat 3. Setelah itu, ini pangkatnya sudah sama kan? Pangkat tertingginya X pangkat 3, X pangkat 3. Sekarang kita tinggal bagi koefisiennya ini, variabelnya. Jadi negatif 8 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 4. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu berikan ini bermanfaat bagi kalian dan tentunya bisa dipahami dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.